Di dalam kitab Khazinatul Asrar dikatakan bahwa innal Fatihah sab'u ayatin mukhtasarah. Artinya bahwa suratul Fatihah ini jumlahnya ada 7 ayat. Ada berapa jumlahnya? Ada 7 ayat. Dan ini 7 ayat ini tidak sembarangan, merupakan mukhtasaratun min sab'ati kutub, merupakan ringkasan, intisari. Apa intisari itu ya? Kalau makanan mesari patinya gitu ya. Intinya dari 7 kitab yang Allah turunkan. Jadi Allah menurunkan berapa kitab? 7 kitab. Dari 7 kitab yang Allah turunkan diambil saripatinya. Al-Fatihah ini merupakan intisari daripada 7 kitab yang Allah turunkan. Mana 7 kitab tadi? Yang pertama adalah kitab Taurat. Itu yang pertama. Yang nomor kedua kitab Injil. Yang nomor ketiga kitab Zabur. Udah berapa itu? 3. Yang keempat kitab Al-Quran. Yang nomor kelima kitab Suhuf Adam. Nomor 6 Suhuf Idris. Nomor 7 Suhuf Ibrahim. Ketujuh kitab samawi ini yang Allah turunkan kepada makhluknya, ini diambil saripatinya, dan itu adalah 7 ayat yang terdapat di dalam suratul Fatihah. Ya, kayak sampean misalkan gawe jus, jus itu diambil saripati daripada buah-buah sehingga jadi minuman yang mahal, minuman yang apa namanya, yang berkualitas. Nah itu seperti itu gambarannya. Nah kemudian apa keutamaannya? Kalau Al-Fatihah ini merupakan saripati, intisari dari 7 kitab Al-Quran, kemudian apa manfaatnya, apa faidahnya? Nah di sini jelaskan, fa iza qara'tal Fatihah, maka andai kata kita mau membaca Fatihah, yakun laka sawabu man yaqra'u hadhil kutub, maka kita akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang membaca 7 kitab samawi tadi. Membaca 7 ayat dalam surat Fatihah sama dengan pahalanya orang yang membaca 7 kitab yang diturunkan oleh Allah atau 7 kitab samawi. Nah ini di antara keutamaan suratul Fatihah dari segi khasiatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi kita manusia 7 anggota utama. Kita diberi sama Allah 7 anggota utama. Ada yang tahu 7 anggota utama itu apa? Pertama adalah muka. Ya, muka itu adalah anggota kita yang utama. Coba sajalah, ada seorang perempuan cantik tetapi tidak punya muka, kira-kira mau tidak? Jangan tidak punya muka, ya mukanya jelek saja tidak cantik ya kan gitu. Bagaimana dikatakan cantik? Mungkin badannya bagus, kulitnya lembut, tapi tidak berkepala. Kira-kira indah tidak? Ya, misalkan kamu santai nih, nak maukah menikah dengan anak bapak? Coba kau lihat tangannya, lembut sekali. Kau lihat jari-jarinya, indah sekali. Kau lihat kakinya, bagus sekali, tetapi tidak berkepala. Mau tidak? Atau berkepala, tetapi mukanya, masya Allah gitu ya. Mukanya itu mengerikan sekali misalkan. Nah ini, maka muka itu adalah salah satu di antara anggota inti daripada manusia. Ada 7 anggota inti manusia. Pertama muka. Yang nomor kedua tangan. Kedua tangan juga merupakan anggota inti manusia. Coba kalau kita tidak punya tangan, nauzubillah ya, repot nggak kira-kiranya? Mau nulis nggak punya tangan, nggak bisa, betul? Mau kerja nggak punya tangan, bisa tidak? Tidak bisa. Maka tangan juga termasuk anggota inti manusia. Sudah berapa? Sudah 3. Muka 1, ada yang bermuka 2. Muka 1, tangan 2. Sudah berapa? Sudah 3. Kemudian lutut 2 atau 2 lutut. Lutut juga sama, itu anggota inti. Kebayang ya, lamun sampean orang 2 lutut, priben dodok kayak. Susah nggak kira-kiranya? Susah. Udah berapa itu? Sudah 5 ya. Muka 1, kedua tangan 3, kedua lutut
2 jadi 5, tinggal berapa lagi? 2 lagi, karena 7 inti anggota manusia yang Allah anugerahkan kepada kita. Yang terakhir adalah 2 kaki. Ini adalah anggota inti manusia. Kalau kita sudah punya ke-7 anggota inti, berarti kita diciptakan oleh Allah dalam keadaan fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sempurna. Nah, ini 7 inti anggota manusia juga jumlahnya ada 7, maka ayat yang berjumlah 7 itu juga merupakan ayat yang paling utama. Nah, inilah keutamaan Al-Fatihah yang nomor kedua. Diriwayatkan an Mujahid radhiyallahu taala anhu annahu qala, bahwa kata Imam Mujahid, ranna iblisu alaihi laknat, bahwa iblis, semoga Allah mengutuknya, semoga Allah melaknatnya, ini iblis menjerit sampai 3 kali jeritan, hatta semua makhluk Allah subhanahu wa ta'ala semua mendengar, dan alam pun menjadi bergetar dengan jeritan daripada si iblis alaihi laknatullah tadi. Nah, kemudian mana jeritan tadi? Pertama, jeritan hina lu'ina, ketika iblis itu dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena maaf, iblis itu dulunya adalah pemimpin malaikat, ya. Kemudian dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka ketika iblis dilaknat, disitulah iblis menjerit sejadi-jadinya. Yang pertama, jadi iblis menjerit ketika dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kenapa dia menjerit? Berarti menandakan kekecewaan yang luar biasa yang dia rasakan. Karena seorang yang sangat dimuliakan, hatta dengan malaikat Jibril, malaikat Mikail, itu masih mulia iblis dulunya. Tapi kemudian karena kesombongannya, maka kemudian iblis dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama. Yang nomor kedua, waranun hina bu'isa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang nomor kedua, iblis menjerit sampai sejadi-jadinya, sampai anak buahnya berkumpul semua kaget mendengar jeritan iblis. Ini ketika kapan? Ketika baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini iblis menjerit. Kenapa? Karena iblis tahu bahwa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad diutus untuk menyebarkan rahmat, ya, menyebarkan kasih sayang, supaya dibuka bumi ini penuh dengan kasih sayang dan cinta kasih. Nah, yang nomor kedua. Yang nomor ketiga, ini jeritan yang sangat menjedihkan ini dilakukan oleh iblis adalah ketika Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan suratul Fatihah. Ini menjerit, ya. Kenapa? Karena itu iblis tahu keutamaan surat Fatihah, ya. Dan iblis berharap agar manusia tidak ada yang tahu keutamaan Fatihah. Iblis berharap agar tidak ada manusia yang mau membaca suratul Fatihah karena keutamaan yang begitu dahsyat yang terkandung dalam surat Fatihah. Tapi ternyata harapan-harapan iblis semuanya itu kecewa karena Allah justru malah menurunkan Al-Fatihah. Nah, inilah kenapa sampai iblis menjerit, karena iblis tahu keutamaan kedahsyatan yang terdapat di dalam suratul Fatihah. Nah, ini jadi hina unzilat suratul Fatihah. Nah, dalam sebuah riwayat bukan 3 kali katanya, bahkan iblis menjerit sampai 4 kali. Yang keempatnya adalah hina furidatil jum'ah, ketika sholat Jum'ah dipardukan, sama itu juga iblis menjerit, ya. Kenapa? Karena di dalam sembahyang Jumat ini terdapat keutamaan yang sangat besar. Maka dikatakan Jumat itu artinya kumpul, karena semua kebaikan berkumpul di hari Jumat. Qalu ranna inda bu'isa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ketika Nabi Muhammad diutus, ini iblis menjerit sampai sejadi-jadinya. Pajtama'a indahul abalis, maka kemudian berkumpullah para iblis-iblis, ya, anak-anak buahnya berkumpul. Kemudian qalu, mereka bertanya kepada pemimpinnya, ya sayyidana wa maulana, wahai tuan kami, ma asobaka, apa yang mengenai anda, wa ma ajza'aka, apa yang membuat engkau merasa kecewa, hatta sorohta misla hadhihi, sehingga engkau menjerit dengan jeritan yang sangat keras sekali.
Nah, kemudian anak buah iblis berkata, in kana ghadabuka min bani Adam, andaikan kekecewaan engkau, andaikan rasa sakit hati engkau, andaikan jeritan engkau disebabkan karena engkau sakit hati oleh manusia, hatta nuhlikahum, izinkan saya untuk menghancurkan manusia, saya bunuh semua manusia, saya hancurkan manusia, kata iblis, kata anak buah iblis. Wa in kana minal jibal, andai kata kekecewaan engkau, jeritan engkau, sakit hati engkau karena faktor gunung yang menyakitimu, maka gunung akan saya hancurkan. Ini karena anak buah iblis punya kehebatan, kesaktian ya. Dari masyrik sampai maghrib, dari arah barat sampai timur, ini mereka bisa melakukan perjalanan dalam beberapa menit saja. Ini kesaktian daripada anak buah iblis. Wa in kana minal bihar, andai kata engkau kecewa, engkau sakit hati dengan lautan, hatta nuhlika ahla, aku hancurkan isi lautan tadi, aku tumpahkan isi yang terdapat dalam lautan. Bagaimana jawaban iblis? Waqala iblisul la'in, iblis yang Allah laknat berkata, kata iblis, laisa mimma taquluna bisya'in, aku bukan sakit hati karena sesuatu yang kau sebutkan, bukan karena manusia aku sakit hati, bukan karena gunung aku sakit hati, bukan karena lautan aku sakit hati, walakinnahu bu'isa nabiyyun wa huwa rahmatun lil alamin, aku menangis karena di hari ini, tepatnya di hari ini, di malam ini, Allah telah mengutus seorang manusia yang membawa rahmat kasih sayang untuk semua alam. Nah ini, jadi diantara sebab jeritan iblis itu karena diutusnya baginda alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itulah yang menjadikan iblis sakit hati ya.